Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara, saya Arto Biantoro. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan mendalami tentang Perang Batak atau Perang Tapanuli. Ini dikatakan sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya perang terpanjang yang terjadi di Nusantara. Hampir mencapai 30 tahun lamanya. Tentu saja kita mengenal sosok yang bernama Si Singamangaraja yang ke-12. Hari ini saya ditemani oleh Bang Martin Sitompul. Beliau adalah seorang peneliti sejarah dan kita akan mengupas lebih dalam tentang Perang Batak. Selamat datang di studio, Bang Martin. Ya. Ini saya benar-benar ngeblank. Saya tahu Perang Padri, Perang Diponegoro, Ya. Perang Aceh, Perang Batak. Dan lama sekali, 29 tahun. Ya. Apa yang memicu perang ini? Kapan terjadinya? Dan apa peran Si Singamangaraja ke-12? Ya. Memang Perang Batak atau disebut juga Perang Toba karena dia berlokasi di sekitaran Toba itu ya, erat berkaitan dengan perlawanan antara Si Singamangaraja ke-12 dengan kolonial Hindia Belanda gitu. Ya. Jadi memang memasuki abad ke-20 itu Belanda, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Pax Nederlandica ya. Artinya menyatukan semua wilayah-wilayah koloni di Nusantara itu di bawah bendera koloni Hindia Belanda gitu. Cuman memang ada satu hal yang mungkin jarang diperbincangkan atau dibicarakan ya, karena Perang Toba atau Batak Orloh ini dalam bahasa Belanda itu ada irisannya juga dengan proses kristenisasi atau misi penginjilan di tanah Batak pada saat itu. Oke, ini kita bicara 1807, perangnya 1878. 1907. 1907. Oke. Apa yang memicu perang ini pertama kali? Ya. Jadi kalau kita baca di arsip-arsipnya Nommensen itu Pendeta-pendeta. ya misionaris dari Jerman. Dia diutus dari Serikat Injil Rheinische Mission Gesellschaft yang ada di Jerman untuk menyiarkan atau memberitakan Injil ke tanah Batak gitu. Jadi dia mulai datang ke tanah Batak itu tahun 1861 dan berkembang cukup pesat ya. Cukup pesat karena dia tidak hanya menyiarkan Injil secara agama, tapi dia juga membantu dengan pelayanan kesehatan, ada pendidikan juga gitu. Dan hingga memasuki tahun 1870-an itu sudah lebih dari 10 tahun. Sudah cukup banyak masyarakat Batak yang ada di Silindung itu menjadi Kristen, dan tentu sebagai sebuah misi dia hendak meluaskan misi penginjilannya kan. Nah, hingga sampailah di Bahal Batu kalau tidak salah, itu secara adat itu masuk wilayah kekuasaannya dinasti Si Singamangaraja gitu. Ya. Jadi ada mulai persinggungan antara misi penginjilan dengan otoritas Si Singamangaraja pada saat Jadi itu. artinya selama 15 tahun pertama, Ya. fase penginjilan itu ya baik-baik saja, diterima oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu gitu ya? Iya. Walaupun ada penentangan ya. Tentu. Ada penentangan dari beberapa raja-raja karena mereka kan harus meninggalkan adat istiadat lama ya kalau untuk menjadi Kristen. Jadi itu ada resistensi gitu. Ya. Tapi Jadi Pax Nederlandica itu sebenarnya memang bagian dari proses penyatuan wilayah. Salah satunya dengan menggunakan agama sebagai pengikat gitu ya?
Oh, bukan. Maksudnya eh, Nommensen itu kalau kita baca arsip-arsipnya yang dia laporkan ke Serikat Injilnya yang ada di Barmen, Jerman, eh, dia meminta bantuan kepada pemerintah kolonial untuk apa ya istilahnya, untuk menduduki wilayah Tanah Batak yang saat itu masih merdeka gitu. Karena sudah mulai ada gangguan pos-pos penginjilan itu sudah mulai ada gangguan dari Ya. dari ya loyalis-loyalisnya Sisingamangaraja pada saat itu. Ya, ini untuk mengklarifikasi karena setahu saya memang kemudian ada perjanjian antara pemerintah Belanda pada saat itu dengan pemerintah Inggris. Oke. Lalu ini kan kita bicara Jerman ya. Ah, Nommensen ini kan Jerman. Berarti memang dalam satu diskusi sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan Belanda pada saat itu. Bisa Iya. jadi ini misi penyebaran Injil Oke. lewat pendeta-pendeta Jerman. Jadi nggak ada hubungannya dengan Belanda pada saat itu. Iya, iya. Tapi karena Belanda kemudian katakanlah mendapatkan hak untuk Secara menguasai politik. Sumatera secara politik, maka kemudian pendeta Nommensen ini berkomunikasi dengan kolonial Belanda untuk meminta perlindungan kira-kira. Iya, dia mengirim surat kepada residen yang ada di Sibolga. Ya, ya, ya. Nah, artinya apa yang terjadi sebelumnya dengan katakanlah agama sebelumnya berarti Parmalim. Eh, Sebelumnya sudah ada kepercayaan tertentu. jadi agama yang dianut itu jauh sebelum masuknya Kristen dan agama-agama Samawi ya, itu memang agama leluhur ya. Jadi masyarakat Batak ini menyembah kepada Debata Mulajadi Nabolon, Allah pencipta yang maha besar. Jadi ya, mungkin konsep dewata kalau kita baca catatannya Van der Toek itu linguis yang menerjemahkan aksara Batak, kemudian dia menerjemahkan Injil juga ke dalam bahasa Batak gitu. Jadi semacam ada percampuran dengan Hindu gitu. Tapi monoteis ya, artinya tetap menyembah satu. Yaitu tadi Debata Mulajadi Nabolon itu gitu. Ya. Walaupun di tingkat yang lebih rendah ada saja ritus-ritus yang mungkin berhubungan dengan arwah-arwah. Jadi kalau misalkan ada nortor atau gondang, itu kan biasanya ada yang berhubungan dengan kepercayaan arwah-arwah atau animisme ya gitu tingkatnya. Tapi secara umum sih dilembagakan, ada lembaga Parbaringin namanya, itu ritus penyembahan kepada Debata Mulajadi Nabolon itu. Tadi Bang Martin cerita kemudian perang pertama dipicu ketika Belanda memasuki wilayah Sisingamangaraja ke-12. Apa yang kemudian memicu perang itu? Ya, itu nanti jadi ekspedisi militer pertama ya tahun 1878 itu ya. Setelah Nommensen mendesak pemerintah kolonial Belanda agar segera menduduki Tanah Batak karena ada pos-pos penginjilan yang sudah diganggu oleh para raja-raja Batak pada saat itu gitu. Nah, Sisingamangaraja sendiri dia sebagai raja imam ya. Dia sebagai raja imam. Jadi lebih ke pemimpin spiritual daripada politik. Karena dia tidak memungut pajak, tidak mencampuri pemerintahan di tiap-tiap bius gitu. Bius itu semacam pemerintahan di desa ya gitu. Pemerintahan di desa yang terdiri dari beberapa klan, beberapa marga gitu. Dia tidak mencampuri karena dia basisnya sendiri kan di Bakara kan gitu. Jadi karena pengaruhnya sudah semakin tergerus sebagai raja imam gitu. Jadi dia mendeklarasikan, menyatakan perang terhadap, dia menyatakan si botar mata untuk menyebut orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih. Artinya? Botar itu putih, mata itu ya mata, jadi si mata putih dia sebut gitu. Itu secara resmi ada dokumennya kah atau? Ya, di beberapa riwayat tentang Sisingamangaraja itu dilukiskan dia
mengangkat ritual pulas ya untuk menyatakan perang itu. Jadi pulas itu kentang yang ditusuk oleh 3 lembing, ya kan, kemudian itu diangkat itu untuk menyatakan deklarasi perang lah Ya. pada saat itu. Eh, Sisingamangaraja pertama sampai ke 11 ini kemudian tentu saja menjadi bagian dari proses perjalanan kerajaan ini ya. Tapi kemudian mengapa eskalasinya terjadi di Sisingamangaraja ke-12? Apakah memang pada saat itu ya Belanda sudah mulai masuk? Ya. Atau memang pada masa pertama dan ke-12 juga ada beberapa perang lokal yang terjadi juga? Ya, eh, memang eskalasi itu semakin meninggi di masa Sisingamangaraja ke-12 ya. Tapi di masa Sisingamangaraja ke-11 itu juga sudah ada hubungan dengan bangsa asing gitu. Misalkan Sisingamangaraja ke-11 itu juga pernah bertemu dengan Nomensen. Juga pernah bertemu dengan Nomensen karena Nomensen itu dengan layanan kesehatannya cukup membantu banyak orang-orang yang terkena wabah. Saat itu kan wabah melanda di Tanah Batak kan, era-era setelah kaum Padri menyerang. Jadi banyak wabah seperti wabah cacar, wabah kolera gitu. Ya, ya. Jadi bertepatan dengan masuknya misi penginjilan itu sangat berdampak terhadap masyarakat Batak pada saat itu gitu. Ya. Tahun 1878 perang ini dimulai. Mengapa kemudian bisa dikatakan perang ini perang yang sangat panjang sekali ya, 30 tahun, menggambarkan kegigihan masyarakat Batak menghadapi perlawanan atau melawan kolonialisme. Apa yang membuat semangat ini menjadi panjang dan apa yang terjadi dalam 30 tahun itu? Ya. Tanah Batak ini kan dia terletak di pedalaman Sumatera Utara ya. Jadi beririsan dengan gugus Bukit Barisan gitu. Sehingga secara geografis dia memang agak sulit untuk dijangkau gitu. Kemudian sosok Sisingamangaraja ini sendiri kan dia tidak banyak diketahui ya. Bagaimana rupanya, seperti apa. Jadi orang Belanda itu juga tidak banyak mengetahui gitu. Kemudian ada satu hal lagi, karena tidak ada yang ahli mengenai Batak gitu. Katakanlah kalau di Aceh ada Snok Hungronya ya, yang dia mengetahui persis bagaimana masyarakat Aceh, orang Aceh gitu. Kalau di Batak ini mungkin yang mengenal betul masyarakat Batak itu ya penginjil-penginjil ini gitu. Pendeta-pendeta yang diutus dari RMJ ini gitu, yang tahu persis masyarakat Batak, yang mengetahui bahasanya seperti apa gitu. Ya. Cuman memang Belanda sendiri baru mengetahui tentang masyarakat Batak ini kan dia mengirimkan peneliti-penelitinya ya. Misalkan itu tahun 1840-an itu dikirimkan oleh pemerintah kolonial itu Frans Willem Junghun. Dia seorang naturalis, ahli botani, asal Jerman. Kemudian dia menjadi tentara koloni, tentara Hindia Belanda. Dan dia sangat tertarik sekali dengan Hindia Belanda. Dan dia diutus ke Tanah Batak untuk melakukan pemetaan terhadap topografi masyarakat. Dan dia menerbitkan risalah yang menjadi rujukan ya bagi pemerintah kolonial. Tidak hanya menjadi pemerintah kolonial, tapi hasil penelitiannya itu kemudian menjadi rujukan bagi lembaga Injil Belanda gitu. Ya. Lembaga Injil Belanda untuk mengirimkan misi zending di Tanah Batak seperti itu. Ya. Seberapa besar dampak dari perang Batak ini? Kalau kita melihat perang Diponegoro dampaknya sangat besar sekali di Pulau Jawa.
Kalau dalam catatan yang ada, seberapa besar dampak ini? Ya, dampak Perang Batak ini memang eh, cukup merepotkan pemerintah kolonial juga karena eh, perang ini berlangsung sangat lama gitu kan, dan eh, banyak pos-pos penginjilan yang diganggu seperti itu gitu. Jadi kemudian pemerintah kolonial sendiri kan konsentrasinya juga terbagi kan pada masa itu sampai masa-masa 1904 kan. Karena konsentrasinya terbagi juga dengan Aceh kan, yang saat itu sedang berkecamuk juga perlawanan di Aceh seperti Ya. itu. Ya, 1907 perang berakhir. Apa yang menyebabkan perang berakhir? Ya, perang berakhir itu setelah eh, tentara Belanda membentuk satu pasukan khusus dari Korps Marsose ya. Korps Marsose itu semacam pasukan elit yang ditugaskan untuk memburu Sisingamangaraja. Perwiranya saat itu bernama Hans Christoffel. Jadi dia orang Swiss, kemudian menjadi tentara Kenil. Dia membentuk kolon Tiger, kolon macan, pasukan khusus untuk memburu Sisingamangaraja. Itu terdiri dari ada juga orang-orang Ambon, orang-orang Minahasa, kemudian ada juga tentara bayaran dari Afrika, dari Senegal gitu. Orang-orang Batak bilang itu si Birong Gorbak Ulu katanya. Artinya? Artinya Gorbak Ulu itu kepala bengkak gitu, Birong itu hitam gitu, untuk menyatakan serdadu-serdadu Afrika bayaran ini gitu. Dan berhasil? Ya, dalam suatu perburuan itu pasukan Christoffel berhasil menemukan tempat persembunyian Sisingamangaraja ya, setelah melalui operasi perburuan. Jadi kampung-kampung yang masih loyal kepada Sisingamangaraja itu kan diintimidasi ya oleh tentara Belanda ya. Itu kampungnya dibakar, kemudian para pemimpinnya didenda paksa gitu. Sehingga sampailah pengejaran itu kan kalau tidak salah di daerah Sibulbulan ya, kalau nggak salah, di daerah Dairi sana tahun 1907. Jadi perang berakhir setelah Sisingamangaraja wafat? Iya. Bisa dikatakan begitu? Iya. Tidak ada perlawanan lanjutan? Memang setelah Sisingamangaraja wafat itu ada semacam gerakan-gerakan yang masih mendambakan spiritnya Sisingamangaraja ya. Menitis, misalkan ada gerakan Parsihudamdam gitu tahun 1916 gitu. Kemudian ada juga gerakan Parmalim juga nanti kan setelah itu gitu, yang masih berkiblatkan Sisingamangaraja gitu. Tapi itu secara perlawanan itu berhasil diredam oleh. Artinya Sisingamangaraja ke-13 meneruskan? Sisingamangaraja 13 itu tadinya sempat digadang-gadang salah satu anaknya Sisingamangaraja, Raja Buntal ya, yang masih tersisa, anak yang paling besar ya. Tapi kemudian bagi Belanda ini bisa menjadi masalah kan, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh-elukan akan hadirnya seorang Raja Sisingamangaraja gitu. Ya, ya. Tapi kan pada akhirnya Belanda melakukan kebijakan untuk mengasingkan dalam tanda kutip anak-anak Sisingamangaraja ini. Diasingkan dalam arti mereka disekolahkan ke Jawa untuk beberapa tahun lamanya, kemudian nanti mereka ada yang kembali, kemudian ada juga yang beberapa putranya yang meninggal di dalam masa perantauan atau pengasingan itu. Saya penasaran karena saya pernah melihat foto asli dari Cut Nyak Dien di akhir-akhir ya, kan ada fotonya lumayan tersebar, kalau nggak salah
Tuku Umar juga ada fotonya. Ini kan 1907, kamera ditemukan mungkin 1840, 1850 ya. Penasaran, nggak ada fotonya sama sekali ya. Meskipun hari ini ada AI ya, saya bisa bayangkan tuh wajahnya dengan AI, tapi tidak ada foto sama sekali atau foto dari perang Batak ini, dokumentasi. Eh, ada satu foto yang diambil oleh kontroil atau nggak salah satu pejabat Belanda, Ypes namanya. Dia mendokumentasikan ketika Sisingamangaraja sudah ditaklukkan gitu kan. Kemudian keluarganya itu Kumpulkan. dikumpulkan gitu. Jadi itu mungkin itu salah satu visual yang mendokumentasikan tentang perang Batak, yaitu cukup terkenal. Ada ibundanya Sisingamangaraja. Ada Sisingamangarajanya juga. Sisingamangaraja tidak ada. Ada. Ini circa 1907-08 berarti ya? Iya, iya. Visual tentang Sisingamangaraja sendiri kan mungkin satu-satunya yang menggambarkan itu dari lukisannya karikatur pelukis Augustin Sibarani kan. Iya, Agustin itu Sibarani. yang kemudian hari ini kita kenal lewat foto-foto itu ya, dengan brewoknya dan lain-lain itu ya. Tapi nggak ada sama sekali ya foto dokumentasi, karena biasanya Belanda nih paling jago kalau dokumentasi sejarah ya. Memang biasanya kalau dalam operasi atau ekspedisi militer itu kan ada perwira foto ya kalau tidak salah ya. Betul. Tapi ketika tahun 1907 itu memang Christoffel tidak menyertakan perwira untuk mendokumentasikan gitu. Ya, ya. Siapa saja yang terlibat dalam perang ini dalam konteks menyeluruh ya? Apakah ada organisasi, apakah ada perkumpulan, apakah ada perempuan, sosok-sosok siapa lagi yang kemudian memiliki peran penting dalam perang ini? Ya, Sisingamangaraja ke-12 ini sendiri dia punya hubungan yang cukup dekat kan dengan Aceh ya. Jadi ketika dia muda, dia sempat di Aceh untuk menimba ilmu militer, ilmu peperangan. Jadi ada juga beberapa panglima perang dia yang berasal dari Aceh kan. Kalau dalam riwayat itu disebutkan namanya seperti Teku Nyakben atau Mats Awang gitu. Ya. Tapi kemudian ada juga tokoh-tokoh yang bersama dengan Sisingamangaraja untuk bersekubu dengan dia dalam menghadapi desakan kolonialisme. Ya. Itu misalkan dari kelompok Raja Hula-Hulanya gitu. Jadi Sisingamangaraja ini kan punya beberapa istri ya. Jadi beberapa raja dari pihak marga istrinya itu juga ada untuk mendukung dia, seperti Raja Ompu Babiat yang dari Situmorang gitu. Itu juga bersama dengan dia gitu. Kemudian ada Raja Sijorat Panjaitan. Jadi memang ada kekerabatan yang bisa ditarik dari situ, karena Sisingamangaraja sendiri dengan marga Panjaitan itu kan marpadan gitu ya. Jadi kalau marpadan itu sendiri mereka terikat gitu, terikat persaudaraan, dan keturunannya kan juga tidak saling menikahi gitu, karena ada perjanjian leluhur itu tadi, makanya jadi marpadan seperti itu. Ya. Bang Martin tadi menjawab ketika saya tanya soal mengapa perang panjang, salah satunya karena geografi yang cukup sulit ya. Tapi tadi belum diperjelas secara dalam tentang karakter masyarakat Batak sendiri, tentang kegigihan dan lain-lain. Apa yang kita bisa gambarkan dalam perang tersebut tentang karakter masyarakat Batak? Dalam konteks kegigihan tadi, apakah memang ini DNA-nya kah, atau mungkin sosok Sisingamangaraja yang sangat begitu kuat dan spiritualnya sehingga ini menjadi energi ya? Benar. Jadi Sisingamangaraja ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia raja imam ya. Betul. Yang dipercayakan. Jadi kalau imam itu ya dia perantara antara umat dengan Tuhan kan gitu. Jadi dia punya kewibawaan yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar di dalam menjangkau masyarakat
Batak yang ada pada saat itu. Karena eh, di dalam sistem pemerintahan itu sendiri kan banyak otonomi-otonomi ya. Ya, Kerajaan-kerajaan, yaitu tadi bius-bius itu tadi kan. ya, ya, Dan mereka biasanya menyelenggarakan pesta bius. ya, Pesta bius itu ya penyembahan terhadap Dewata itu tadi gitu kan. Dan itu diselenggarakan oleh para parbaringin itu tadi. ya, Dan itu biasanya mereka mendapat cap dari Sisingamangaraja ya. untuk menjalankan itu. Ya. Gitu. Ini artinya apakah berarti perang Batak ini satu-satunya perang yang tercatat dalam radius geografi tersebut? Karena kalau kita melihat perang sudah ada sejak abad ke-17, abad ke-18 ya. Eh, eh, apakah artinya ini baru perang pertama dan perang terbesar yang tercatat dalam sejarah masyarakat Batak? Apakah sebelumnya di abad-abad sebelumnya, karena tadi Bang Martin bilang masyarakatnya merdeka, bebas, jadi memang waktu itu belum ada penjajahan dan tidak ada perang artinya sebelum itu, dan kemudian sekarang baru menjadi perang yang terbesar. Kalau dalam konteks perlawanan atau resistensi terhadap kolonialisme Hindia Belanda, ini memang hal yang terbesar gitu ya. Tapi kalau kita baca juga dalam buku Verhoeven misalnya, dia ahli hukum adat Batak. Ya di antara raja-raja Batak itu sendiri memang biasanya ada juga pertikaian gitu di dalam antar mereka sendiri gitu. Ya, ya. Tapi perang yang berhubungan dengan negara lain ya, ini yang tercatat adalah perang Batak ini ya. Iya. Ya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Batak ini? Kalau Bang Martin kemudian juga melihat atau mempelajari perang-perang lain ya, apa yang kemudian menjadi kekhasan dari perang Batak ini, dan apa yang kemudian hari ini masih terdampak atau terimbas dalam sejarah 30 tahun itu? Ya, seperti halnya para tokoh pra-Indonesia yang berjuang melawan kolonialisme ya. Jadi ini memang tentang martabat ya yang dipertahankan dan kepahlawanan yang dilakonkan oleh Sisingamangaraja untuk mempertahankan keyakinannya, untuk mempertahankan kedaulatannya, dan ini nanti menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan gitu ya. Jadi banyak tokoh-tokoh militer juga yang dari Batak itu, misalkan Jenderal Simatupang itu juga terinspirasi dari Sisingamangaraja misalkan untuk dalam perang gerilya gitu. Itu perang gerilya pada zamannya Sisingamangaraja itu kan sangat sulit gitu ya. Masa revolusi aja itu cukup sulit gitu, bergerilya di hutan gitu. Apalagi pada masa Sisingamangaraja itu sendiri itu lebih luar biasa sulit gitu. Dia membawa keluarganya ikut di dalam gerilya di hutan-hutan. Bahkan ada juga anak-anak yang meninggal dalam masa itu gitu. Ada anak yang meninggal, istrinya juga ada yang meninggal, ada juga cucunya yang meninggal. Oh, jadi ada catatan-catatan sejarah Ada. yang mengatakan jumlah korban lah, kemudian dampak dari perang tersebut, ada catatan-catatannya? Dalam riwayat dituturkan ada beberapa keluarga, bagaimana kondisi mereka pada saat masa-masa gerilya itu gitu. Jadi ada beberapa anggota keluarga yang menjadi korban meninggal juga. Ya karena itu tadi, medan geografisnya sulit, mungkin juga keterbatasan makanan, bahan pangan gitu. Apa yang kemudian, kalau kita bicara kalau konteks hari ini, agama Kristen kemudian diterima, berkembang, HKBP salah satunya, tapi kemudian juga agama-agama tradisional seperti Parmalim tumbuh meskipun tidak sebesar agama Kristen Protestan. Dan apa yang kemudian terjadi pasca perang? Diterimakah? Dan kemudian ya, tentu saja diterima ya, tapi kemudian seperti apa proses itu gitu? Ya, setelah perang ini usai, ya Tanah Batak itu memasuki era baru ya. Masuk
peradaban kolonialisme gitu. Jadi wilayah itu berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda gitu. Ya. Dan Tarutung menjadi kota administrasi kan, jadi kota pemerintahan untuk di Karesidenan Tapanuli gitu. Tapi memang yang lebih berperan kemudian di dalam memajukan masyarakat Batak itu sendiri, ya peran penginjilan itu sendiri gitu, peran Batak Mission yang digerakkan oleh Nomensen dan penginjil-penginjil misionaris lainnya gitu. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah, dengan adanya layanan kesehatan, berdirinya gereja-gereja, itu menjadi gerbang untuk memajukan dan memodernisasi masyarakat Batak ya pada saat itu. Terlebih dalam hal pendidikan gitu. Ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu ada survei etnis mana yang sarjananya paling banyak dari Batak gitu. Saya pikir itu sudah berlangsung dari sejak saat itu gitu, masuknya mobilitas sosial melalui pendidikan gitu. Ya. Itu sangat berperan sekali. Ya, ya. Ya, jadi bisa dibayangkan sekarang buah pikir itu tadi kalau kita bicara dampak berarti buah pikir itu juga menyasar kepada generasi sekarang yang disebut orang sukses kalau kemudian memiliki pendidikan yang tinggi dan berhasil gitu ya. Meskipun sebenarnya agak menarik kalau kita akui sebenarnya itu peran dari bangsa Jerman sebenarnya, bukan dari bangsa Belanda ya. Iya. Ya mungkin ada beberapa yang datang dari Belanda, tapi secara keseluruhan kan sebenarnya ini peran dari bangsa Jerman ya. Misionaris dari Jerman ya. Ya. Bang Martin, terima kasih banyak. Kita sudah belajar tentang perang Batak. Saya juga jadi lebih paham dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk terus mencintai negeri ini. Demikian diskusi kita tentang perang Batak. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kita di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.